Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangki Satria Kautsar dari akuntansi A dengan NPM 121/2018-107. Di sini saya kebagian untuk modul 4, dan untuk yang pertama itu ada indeks kuesioner. Di indeks kuesioner ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab sesuai data yang ada. Nah, untuk yang di bagian iya ini berarti sudah dilakukan. Kalau T itu berarti belum dilakukan. Kalau TR itu tidak relevan. Untuk contoh pertanyaannya seperti ini, bisa dilihat di layar. Dan selanjutnya itu ada prosedur audit. Untuk prosedur audit ini terdapat uji ketaatan, uji kewajaran, dan bank. Dan ada investasi jangka pendek juga. Untuk pertanyaannya itu, yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi, dan minta tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang. Pertanyaan ini sudah ada di indeks TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan di-stempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ini juga terdapat di TOC 2 dan TOC 4. Untuk uji kewajaran, contohnya seperti siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Ini terdapat di indeks C. Yang kedua, lakukan perhitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ini terdapat di C1 dan C2. Untuk yang checklist ini, seperti yang di nomor 7, periksa penjumlahan footing atau cross footing lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Kalau tanda checklist ini berarti sudah dilakukan. Dan kalau tanda strip ini seperti nomor 9, yaitu pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca, itu berarti belum dilakukan. Untuk di bank ini contohnya ada nomor 1, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ini berada di indeks C3 dan C4. Seperti yang tadi, nomor 7 juga, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ini berarti sudah dilakukan. Dan seterusnya sampai investasi jangka pendek. Siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek, berada di indeks D, dan dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya sendiri Bangki Satria Kautsar. Dibuat tanggal 13 Desember 2018, diperiksa tanggal 12 Maret 2019. Untuk jurnal koreksinya
Ini terdapat beberapa jurnal yang sudah ada di sini. Untuk jurnal pertama itu ada penjualan PPN keluaran pada piutang usaha PT Krakatau. Ini jurnal koreksi untuk PT Krakatau. Untuk penjualan ada 10 juta di debit, PPN keluaran 1 juta, dan yang dikredit itu piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta. Sepuluh juta ini didapat dari penjualan PT Krakatau, dan 1 juta ini didapat dari 10% dari 10 juta, dan kredit ini didapat dari total dari debit ini 11 juta. Sama seperti kayak di bawahnya. Yang kedua, piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 198 juta di debit pada penjualan sebesar 180 juta, dan 4 PPN keluaran sebesar 18 juta. Selanjutnya itu ada jurnal koreksi PT Sejahtera, penjualan sebesar 20 juta, PPN keluaran sebesar 2 juta pada piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Caranya sama seperti di atas, yaitu 20 juta ini didapat dari penjualan PT Sejahtera, 2 juta ini didapat dari 20 juta dikali 10%, sehingga hasilnya 2 juta, dan 22 juta ini didapat dari hasil dari penjualan ditambah PPN keluaran yang didebet. Ini yang keempat, piutang usaha PT Zebra Pratama pada piutang usaha PT Lestari, yaitu sebesar 15 juta. Ini untuk jurnal koreksi PT Zebra Pratama. Yang kelima itu ada beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Ini jurnal koreksi untuk penghapusan piutang PT Orientasi. Yang keenam itu ada jurnal koreksi penghapusan piutang PT Tempo dengan jurnal beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Yang ketujuh itu ada jurnal koreksi PT Wahana dengan jurnal kas pada piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000. Untuk yang kedelapan ada kas pada piutang usaha PT Zeira sebesar 400.000. Untuk yang kesembilan, beban produksi pada persediaan bahan baku polivinil sebesar 1.350.000 untuk koreksi bahan baku dicuri. Yang 11 itu ada koreksi pembelian dengan jurnal persediaan bahan baku PS, PPN persediaan bahan baku PS sebesar 8 juta, PPN masukan sebesar 800.000 pada utang usaha 8.800.000. Yang ke-11 ada koreksi bahan penolong yang terendam banjir dengan jurnal beban produksi pada persediaan bahan penolong karton box sebesar 11 juta. Dan selanjutnya itu ada koreksi bahan konsinyasi dengan jurnal piutang dagang pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran. Piutang dagang sebesar 35.002.000 rupiah. Persediaan barang jadi dikredit sebesar 31.820.000,
dan PPN keluaran sebesar 3.182.000. Yang selanjutnya itu ada 14 koreksi pembayaran upah dengan zona upah langsung pada utang yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Selanjutnya ada koreksi hasil cash count untuk kas kecil terdapat selisih, yaitu dengan zona piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 200.000. Selanjutnya ini ada koreksi untuk pengeluaran kas kecil yang belum di reimburse, maka dilakukan koreksi dengan jurnal beban lain pada kas kecil sebesar 270.000. Untuk yang 17 ini koreksi setoran clearing yang belum dicatat perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank CAB dengan jurnal Bank CAB pada piutang usaha PT Lestari sebesar 10.600.000. Selanjutnya ini ada koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi dengan jurnal biaya administrasi pada Bank CAB sebesar 25.000. Jurnal koreksi ini dibuat untuk mengetahui dan penyesuaian jurnal penyesuaian untuk transaksi-transaksi yang ada. Selanjutnya itu ada sheet C. Di sheet C ini untuk pare di indeks C ini ada kas besar, kas kecil, Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk saldo per klien kas besar sebesar 3 juta, untuk kas kecil sebesar 2 juta, Bank CAB sebesar 5.849.910 rupiah, dan untuk Bank Lopo sebesar 36.640.414 rupiah. Jika di total saldo per klien seluruhnya yaitu sebesar 40.490.324 rupiah. Untuk pare debit dan kreditnya, untuk pare kas besar yaitu sebesar 19.900.000 rupiah dapat dari indeks C1 pada selisih uang kas. Dan untuk kas kecilnya yang terdapat di kredit sebesar 200.000 rupiah. Kas kecil untuk kas kecil ini didapat dari 2 juta dikurang 800.000, maka selisihnya 200.000. Dan untuk Bank CAB
ini ada debit dan kredit. Debitnya sebesar Rp10.756.500, itu didapat dari kertas kerja pemeriksaan 3.1 pada saldo pembukuan rekonsiliasi bank. Dan yang dikredit sebesar 3.215.000 ini dapat dari pengurangan rekonsiliasi bank. Dan untuk Bank Lopo itu terdapat yang di debit ini sebesar Rp3.825.226 didapat dari kertas kerja pemeriksaan 4.1 penambahan pembukuan di rekonsiliasi bank. Dan untuk kredit pare di kreditnya itu sebesar Rp3.373.000, itu didapat dari pengurang rekonsiliasi banknya. Dan untuk total debit dari keseluruhan sebesar Rp34.481.726. Untuk kreditnya dengan total Rp6.788.000. Untuk saldo praudit itu didapat dari saldo per klien ditambah dengan debit dikurang kredit. Maka untuk kas besar itu dengan saldo 3 juta ditambah 19.900.000, yaitu sebesar 22.900.000. Untuk kas kecil itu per klien, saldo per klien terdapat 2 juta dan debitnya tidak ada, berarti langsung dikurangi dengan 200.000, jadi 1.800.000. Untuk bank cabe itu sama seperti yang di atas, saldo per klien ditambah debit 10 juta dan dikurang kredit 3 juta dengan hasil Rp13.391.410. Bank Lopo sama seperti bank cabe, saldo per klien 36 juta ditambah debit 3 juta dikurang kredit 3 juta dengan total 3.037.092.640 rupiah. Maka total saldo praudit itu sebesar 75.184.050 rupiah. Dan di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Di si C1 ini nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 pada pukul 16.30 sampai jam 17 atau setengah 5 sampai jam 5. Pemegang kas saudari Sabrina. Di si C1 ini ada sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama itu sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta. Ini didapat dari buku 1 halaman 15 pada laporan raca saldo. Dan selanjutnya untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 dengan jumlah kredit dan jumlah debit dan kredit sebesar 24 juta. Di mutasi ini di mutasi ini 0 karena
jumlah debit dan kredit itu sama, jadi tidak ada mutasi di sini. Sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu sebesar 3 juta. Dan buku kas 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Pemasukan yang belum dibukukan dan pengeluaran yang belum dibukukan itu tidak ada. Berarti dengan jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar itu sebesar 3 juta. Untuk yang kedua ini ada uang dalam kas. Di uang dalam kas ini terdapat uang tunai dan uang logam. Uang kertas dan uang kertas. Di uang tunai ini ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam ini dapat dilihat dari buku 1 halaman 123. Halaman 123. Dengan total uang kertas yaitu sebesar 10.985.000 dan uang logam dengan total 15.000. Berarti jumlah uang tunai dalam kas itu sebesar 11 juta. Yang nomor 2 itu surat-surat berharga. Surat-surat berharga itu ada 11.900.000 rupiah. Dan yang ketiga ini lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan itu tidak ada dan dapat dilihat dari buku 1 halaman 123. Jumlah uang dalam kas yaitu sebesar 22.900.000 rupiah didapat dari total surat-surat berharga sebesar 11.900.000 rupiah dan jumlah uang tunai sebesar 11 juta rupiah. Dan C, selisih uang kas kelebihan atau kekurangan sebesar 19.900.000 dibuat dan diperiksa oleh atas nama KAP Kristani dan rekan. Selanjutnya untuk C2 ini terdapat berita acara pemeriksaan uang kas dengan nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. Untuk yang A ada sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama ini sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta. Dapat dilihat di buku 1 halaman 15 neraca saldo pada kas kecil. Nomor 2 mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 jumlah debit dan kreditnya 0, berarti tidak ada di sini. Untuk nomor 3 sisa buku. Untuk mutasi ini terdapat di buku 1 halaman 126. Selanjutnya sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 itu sebesar 2 juta dan pemasukan dan pengeluaran yang
belum dibukukan tidak ada, maka jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil sebesar 2 juta. Yang kedua, yang B ini ada uang dalam kas. Sini ada uang tunai. Uang tunai ini terdapat ada uang kertas dan uang logam. Di uang tunai ini dapat dilihat dari buku 1 halaman 124 dengan jumlah uang kertas sebesar 1.515.000 dan uang logam sebesar 15.000. Jumlah uang tunai itu sebesar 1.530.000. Surat-surat berharga tidak ada. Dan selanjutnya nomor 3, lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan sebesar 270.000 dengan jumlah uang dalam kas itu sebesar 180.000. Selisih uang kas ini kekurangan sebesar 200.000 rupiah itu didapat dari sisa uang kas kecil. Selanjutnya ini ada indeks C3 dengan isinya supporting schedule Bank CAB atau jurnal koreksi yang diperlukan. Jurnal koreksi yang diperlukan Bank CAB itu jurnal ini terdapat di saldo menurut pembukuan perusahaan. Jurnal koreksi yang diperlukan Bank CAB ini terdapat di saldo menurut pembukuan perusahaan, dan yang pertama itu ada setoran clearing dengan kode transaksi 800 dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat pada rekening koran. Dengan jurnal CAB pada piutang usaha PT Lestari sebesar 10.600.000 rupiah. Yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga, yaitu dengan jurnal CAB pada pendapatan bunga sebesar 156.500 rupiah. Yang C ini perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi sebesar 25.000 dengan jurnal biaya administrasi pada Bank CAB 25.000. Yang D, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 1526751 dengan jurnal piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Dan yang E, kesalahan pencatatan lebih catat atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran dengan jurnal utang usaha pada Bank CAB sebesar 990.000. Di selanjutnya itu indeks C3.1 ini ada supporting schedule Bank CAB atau di sini ada saldo menurut rekening koran sebesar 4.391.410 rupiah. Itu dapat dilihat dari buku 1 halaman 129. Di rekening koran ini terdapat penambahan pada tanggal 28 Desember yaitu sebesar 20 juta. Deposit penambahan ini dapat dilihat dari buku 1 halaman 129 dengan keterangan setoran tunai
dalam kas besar. Di deposit ini terjadi deposit in transit atau setoran dalam proses karena perusahaan telah mencatat dan menerima transaksi ini, namun belum dicatat oleh bank. Jumlah penambahannya itu sebesar 20 juta, dan di pengurangan ini ada di tanggal 26 Desember, yaitu cek beredar sebesar 11 juta. Cek beredar ini dapat dilihat di buku 1 halaman 128. Kenapa cek beredar? Karena cek sudah diterima oleh perusahaan tapi belum dicairkan oleh perusahaan. Jumlah pengurangan sebesar 11 juta. Saldo untuk rekening koran itu sebesar 13.391.410 rupiah. Saldo menurut pembukuan sebesar 5.849.910 rupiah. Saldo menurut pembukuan ini dapat dilihat di buku 1 halaman 15 pada neraca saldo. Terjadi penambahan di pembukuan, terjadi 2 kali penambahan di pembukuan. Yang pertama itu 14 Desember terdapat kiriman uang masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000 rupiah. Kiriman uang masuk ini dapat dilihat di buku 1 halaman 129. Kiriman uang ini karena setoran clearing yang belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank. Dan yang kedua itu ada 28 Desember dengan pendapatan bunga sebesar 156.500 rupiah. Pendapatan bunga ini dapat dilihat di buku 1 halaman 129 dengan keterangan jasa giro. Selanjutnya jumlah penambahan yaitu dengan total jumlah penambahan 10.756.500 rupiah. Terjadi 3 kali pengurangan, terdapat 3 pengurangan, yaitu pertama 3 Desember terjadi kesalahan pencatatan PT Berkat sebesar 990.000. Dan selanjutnya itu 28 Desember biaya administrasi sebesar 25.000. Ini dapat dilihat dari buku 1 halaman 129. Dan selanjutnya 28 Desember itu terdapat cek kosong sebesar 2.200.000 rupiah. Dapat dilihat di buku 1 halaman 129 dengan keterangan tolakan clearing. Dengan jumlah pengurangan sebesar 3.215.000. Saldo untuk pembukuan sebesar 13.391.410 rupiah. Untuk selanjutnya di indeks C4 ini terdapat supporting schedule Bank Lopo, jurnal koreksi yang diperlukan. Ini di C4 ini yang pertama ada beberapa jurnal koreksi yang diperlukan Bank Lopo. Yang pertama, setoran clearing dengan kode transaksi 1363.990 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank Lopo.
dengan jurnal Bank Lopo pada piutang usaha sebesar 3.750.000. Yang B, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar Rp75.226 dengan jurnal Bank Lopo pada pendapatan bunga sebesar Rp75.226. C. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya cek atau administrasi bank dengan jurnal biaya administrasi pada Bank Lopo sebesar 23.000. Untuk selanjutnya yang D, perusahaan belum melakukan pencatatan atas solakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 13134 dengan jurnal piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 3.350.000. Di indeks C41 ini terdapat supporting schedule Bank Lopo. Bank Lopo saldo menurut rekening koran. Saldo menurut rekening koran itu sebesar Rp5.092.640 didapat dari buku 1 halaman 126 dan 127 dan halaman 15. Di saldo menurut rekening koran ini terdapat dua penambahan, yaitu 28 Desember yaitu terjadinya deposit in transit sebesar 2 juta rupiah yang dapat dilihat di buku 1 halaman 127. Deposit in transit ini berarti saldo dalam proses. Di tanggal 26 Desember terjadi kesalahan pencatatan yaitu sebesar Rp37.500.000. Kesalahan pencatatan ini dapat dilihat di buku 1 halaman 126 dan halaman 71. Jumlah penambahan dengan total jumlah penambahan Rp39.500.000. Dan di saldo rekening koran ini terdapat dua pengurangan, yaitu tanggal 17 Desember cek beredar PT Elang sebesar 2 juta. Dan di cek beredar ini cek beredar PT Caraka sebesar Rp5.500.000 dengan jumlah pengurangan sebesar Rp7.500.000. Saldo yang benar menurut rekening koran yaitu dengan total Rp37.092.640 didapat dari 5 juta ditambah 39.500 dikurang 7.500. Saldo menurut pembukuan ini sebesar Rp36.640.414 dapat dilihat dari buku 1 halaman 130. Di saldo pembukuan terdapat penambahan, yaitu pada tanggal 24 Desember terjadi kesalahan pencatatan yaitu sebesar Rp3.750.000. Kesalahan pencatatan ini
dapat dilihat di buku 1 dengan setoran clearing dengan nomor 1363990. Dengan jumlah penambahan yaitu sebesar Rp3.825.226. Terjadi pengurangan yaitu pada tanggal 24 Desember biaya cek sebesar 18.000 dan biaya administrasi pada tanggal 27 Desember yaitu sebesar 5.000 dan pada tanggal 28 Desember terdapat cek kosong sebesar 3.350.000. Cek kosong ini berarti perusahaan belum mencatat setoran clearing dengan nomor 13134. Saldo yang jumlah pengurangan yaitu sebesar 3.373.000. Saldo yang benar menurut pembukuan yaitu sebesar 37.092.640 rupiah. Didapat dari 36 ditambah 3 juta dikurang 3 juta. Selanjutnya di sini ada di indeks CC3 itu terdapat konfirmasi Bank CAB. Konfirmasi terdapat beberapa transaksi di sini seperti surat konfirmasi itu, dan dari bank itu juga melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 catatan kami menunjukkan saldo kredit dan debit untuk rekening koran dan deposito yaitu sebesar Rp4.391.410 dan deposito sebesar 1 miliar, dan deposito selanjutnya itu ada 30.000 US dollar dengan tingkat bunga rekening koran sebesar 9%, deposito 5,5%, dan deposito selanjutnya itu 1,4%. Di indeks C4 ini, di indeks CC4 ini terdapat konfirmasi dari Bank Lopo. Di sini terdapat surat dari Bank Loponya, dan di sini yang ditujukan kepada KP Krisanti dan rekan. Melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 catatan bank menunjukkan saldo kredit atau debit untuk rekening koran dengan tingkat bunga 5% dengan saldo 5 miliar. Untuk indeks yang D ini terdapat saldo indeks D ini terdapat saldo per klien yang dapat dilihat dari buku 1 halaman 123 yang diberikan oleh Olivia. Yang pertama itu ada deposito berjangka dengan saldo per klien 1.450.000, dan untuk saldo per auditnya itu sebesar 1.450.000.000 dapat dilihat dari saldo sertifikat deposito yang
dapat dilihat di buku halaman 125. Dan selanjutnya itu ada investasi pada saham dengan saldo per klien 265.000, dengan saldo per audit yaitu sebesar 269.500.000 yang dapat dilihat dari saldo pengecekan bukti saham di halaman 125. Di investasi pada saham ini juga dengan terdapat debit sebesar 4.500.000. Total saldo per klien itu sebesar 1.715.000, dan di saldo per audit pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 1.719.500, 1.719.500.000 rupiah. Selanjutnya itu TOC2. Di TOC2 ini terdapat beberapa daftar transaksi yang sudah ada di PT Subus, dan di kolom-kolom ini terdapat checklist dan silang-silang. Dan di TOC2 ini untuk mengisi halaman 94 berdasarkan data buku 1 halaman 68 sampai 76. Di yang checklist ini berarti terdapat bukti pendukung lengkap dan perhitungan yang akurat, dan terdapat orientasi dan diposting dengan benar. Jika yang silang ini adalah kebenaran nomor akun. Kenapa disilang? Karena pada saat diposting tidak menggunakan nomor akun yang benar. Di TOC4 ini juga sama seperti yang tadi. Terdapat beberapa transaksi yang ada, dan di sini checklist semua, berarti nomor akun sudah benar pada saat diposting, kelengkapan dokumen juga sudah lengkap, perhitungannya juga akurat, terdapat orientasi juga, dan kebenaran postingnya juga sudah benar. Selanjutnya indeks A2.1. Untuk melengkapi KKP ini, akun yang terkait ada kas dan setara kas dan investasi jangka pendek. Untuk melihat kas dan setara kas dapat dilihat di indeks C, dan untuk mengisi pare kas dan setara kas dapat dilihat di indeks C, yaitu dengan debit sebesar 34.481.726 rupiah dan kredit sebesar 6.788.000 rupiah. Untuk mengisi saldo per audit 31 Desember 2018 kas dan setara kas itu dengan cara saldo per klien, yaitu dengan saldo per klien dengan sebesar 47.490.000
rupiah, ditambah dengan saldo debit sebesar 34.481.726 rupiah, dan dikurang 6.788.000 rupiah. Maka hasil saldo per audit kas dan setara kas adalah 75.184.050 rupiah. Untuk investasi jangka pendek dapat dilihat di indeks D, dan untuk pare dapat dilihat di indeks D dengan saldo debit sebesar 44.500.000. Untuk mengetahui saldo per audit investasi jangka pendek dengan cara saldo per audit, yaitu sebesar 1.715 juta rupiah ditambah 4.500.000 dikurang kreditnya sebesar 0, maka hasilnya adalah 1.719.500.000 rupiah. Untuk mengisi KPA 2.2, kita isi di bagian utang usaha. Bagian pare debitnya itu dapat dilihat di buku 1 halaman 94. Di halaman 94 sebesar 990.000, dan untuk pare kredit itu dapat dilihat di buku 1 halaman 94 bagian pemasok delta dan elang. Jika ditotal dari dua pemasok tersebut, maka hasilnya 10.800.000. Untuk mengetahui saldo per audit dengan cara saldo per klien sebesar 1.269.116 rupiah ditambah saldo per debit, saldo pare debit yaitu 990.000 dikurang 10.800.000 rupiah, maka total saldo per audit adalah 1.278.926.100 rupiah. Untuk selanjutnya itu indeks A3.1. Di sini terdapat kertas kerja laba rugi. Kertas kerja laba rugi dengan isi penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, dan lain-lain. Untuk penjualan neto, saldo per kliennya itu sebesar 42.586.834, 42.586.834.000 rupiah. Dengan saldo pare debitnya itu sebesar 30 juta dan saldo kreditnya itu sebesar 80 juta. Untuk mengetahui saldo per audit sama seperti sebelumnya, yaitu dengan saldo per klien ditambah saldo pare debit dikurang saldo pare kredit. Di sini beban pokok penjualannya sebesar 33.219.197.959 rupiah. Untuk laba brutonya diambil dari penjumlahan pengurangan dari penjualan neto dikurang beban pokok penjualan, maka hasilnya 9.370.636.041 rupiah. Beban usaha yaitu sebesar 2.630.694.255 rupiah.
Untuk laba usaha diambil dari hasil dari laba bruto dikurang dengan beban usaha, hasilnya menjadi 6.941.786 rupiah, dan seterusnya. Untuk di A3.2 ini ada kertas kerja laba rugi yang isinya saldo awal tahun, laba tahun berjalan, dan saldo akhir tahun. Saldo per klien awal tahun adalah 3.219.772.334 rupiah. Laba tahun berjalan saldo per klien adalah 3.455.152.644 rupiah. Untuk saldo akhir tahun, yaitu dengan menjumlahkan saldo awal tahun dan laba tahun berjalan, maka hasilnya 6.674.924.978 rupiah. Untuk sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.